Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Untuk anak-anak kelas 7 semua di materi PABP, ada satu materi terakhir yang belum pernah Pak Iki sampaikan ya. Dan menurut Pak Iki ini penting, kamu harus pelajari semuanya di rumah. Ingat harus di rumah ya, nggak boleh keluar rumah. Jadi langsung aja, materi terakhir ini namanya sholat jamak dan qashar. Ini Bapak harus ajarin karena kalau di buku niatnya rada susah. Jadi di sini bakal Bapak ajarin versi yang lebih gampangnya. Apa sih sholat jamak qashar itu? Jadi bagian sholat jamak dan qashar itu adalah bagian dari rukhsah sholat. Rukhsah itu adalah keringanan. Ya, karena agama kita itu tidak memberatkan. Kalau misalnya kita ada keperluan, ya harusnya jadi dipermudah. Jadi ada namanya sholat jamak, ada namanya sholat qashar. Apa Pak? Sholat jamak itu artinya gabung. Nah, di jamak itu artinya digabung. Sholat apa aja yang bisa digabung Pak? Sholat yang bisa digabung itu ada 2. Dan jumlah rokaatnya itu berdekatan. Jumlahnya itu 4. Kita lihat di sini. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, jadi bisa digabung sholat zuhur dengan asar, juga bisa digabung sholat maghrib dengan isya. Subuh tidak bisa ya. Jadi cuman subuh sendiri yang jumlah yang bisa digabung tuh cuman zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Waktunya yang berdekatan. Nggak bisa zuhur dengan isya atau maghrib dengan zuhur, nggak bisa itu. Ya, ingat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu sholat jamak. Sambil dicatat boleh di rumah. Jadi ketika apa di sini? Misalnya kamu lagi dalam perjalanan, misalnya ke Jogja lah ya. Karena syarat buat sholat jamak maupun sholat qashar itu perjalanan minimal 80 km. Ya 80,06 kalau di buku fikihnya, tapi 80 lah at least. Jadi kalau kurang dari itu, misalnya kamu mau ke Bogor Junction, nah itu nggak boleh. Sholat zuhur dengan asar digabung nggak boleh. Kalau perjalanan jauh baru boleh digabung. Jadi sholat jamak 80 km. Selain itu, syarat selanjutnya tujuannya. Nah, tidak bisa kamu sholat jamak dan sholat qashar untuk niatnya niat jahat. Misalnya lagi dalam perjalanan dari Bogor mau ke Papua, si Ambon mau jualan narkoba. Nah, itu nggak boleh ya, karena tujuannya bukan untuk ibadah, maka nggak boleh sholat jamak qashar. Selain ukuran perjalanan, tujuannya terakhir sakit ya. Orang sakit juga dia bisa sholat jamak atau sholat qashar. Misalnya si Ambon udah kerja jadi wasit tinju, dia kena tinju sama petinju, kepalanya pecah. Dia harus dioperasi dari jam 11 sampai jam 4 sore misalnya. Itu kan sholat zuhurnya berarti kelewat. Jadi boleh digabung antara zuhur dengan asarnya. Nah, kita nyambung ke sini ya. Jadi ada sholat jamak taqdim, ada jamak takhir. Maksudnya apa Pak? Taqdim itu artinya di awal, takhir itu di akhir. Betul. Kita sambung di sini. Jadi tadi kan yang bisa digabung zuhur dengan asar. Kalau sholatnya di waktu zuhur itu namanya taqdim. Tapi kalau sholatnya di waktu asar itu namanya takhir. Ya. Misalnya jam 12, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sholat nih, sholat zuhur. Habis itu bangun, udah selesai sholat zuhur langsung sholat asar. Itu namanya sholat jamak taqdim.
Tapi kalau sholatnya udah nyampe di Pekalongan misalnya, dari perjalanan ke Jogjanya itu, jam 4 nyampe di sana, sholat asar dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatnya sholat asar dulu, karena di sana nyampainya jam 4, sholat asar dulu, langsung bangun terus sholat zuhur. Itu namanya sholat jamak takhir. Itu berguna buat orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Karena sholat itu as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Kita nggak bisa meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Nah terakhir, ada tadi kan sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Selain itu ada sholat qashar. Nah kalau jamak tuh digabung, qashar itu artinya diringkas atau dirangkum. Ya, sholatnya dipotong, disunat. Sholat apa aja Pak yang bisa dipotong? Sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Pak jatuh, zuhur, asar, sama isya. Jadi sholat yang tadinya 4 rakaat dikosor, dipotong jadi 2 rakaat. Zuhur, asar, isya. Jadinya sholatnya cuman 2 rakaat. Bisa Pak? Bisa. Niatnya digabung dengan sholat jamak. Jadi namanya sholat jamak qashar. Subuh gimana Pak? Subuh nggak bisa. Subuh cuma 2 rakaat. Kalau subuh dipotong 2 kurang 2 nggak jadi, nggak sholat. Maghrib nggak bisa dipotong setengahnya, nggak bisa kita sholat cuma 1,5 rakaat. Karena maghrib itu ada 3 rakaat, tetap sholatnya dilaksanakan 3 rakaat. Maghrib digabung dengan isya misalnya, jamak takdim jam 6, sholat maghrib dulu 3 rakaat, terus sholat isya 2 rakaat. Itu kalau pakai niatnya jamak dan qashar di waktu maghrib jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir, sholatnya jam 9 malam misalnya, sholat isya dulu, kalau digabung sama qashar, sholat isya 2 rakaat, terus sholat maghrib 3 rakaat. Paham ya? Kita coba di sini, niatnya ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalnya kita sholatnya zuhur dengan asar digabung di waktu zuhur jam 12 siang misalnya. Usolli fardhu zuhri ma'al asri jama'a takdiman lillahi ta'ala. Nah itu niat dari sholat jamak takdim. Usolli fardhu zuhri ma'al asri jama'a takdiman lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri, aku niat sholat zuhur ma'al asri, dengan sholat asar, jama'a digabung, takdiman di awal waktu, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau mau digabung belakangnya tinggal ditambah qasron. Usolli fardhu zuhri ma'al asri jama'a takdiman qasron lillahi ta'ala. Jadi sholat zuhur 2 rakaat, habis itu sholat asarnya 2 rakaat. Ingat syaratnya tadi ya, dalam perjalanan, tujuan perjalanannya baik, juga boleh dalam keadaan sakit tadi yang mau dioperasi tadi. Tapi kalau misalnya sholatnya di waktu asar, kita ganti. Sholli fardhu zuhri ma'al asri, walaupun sholatnya di waktu asar, tetap niatnya disebutinnya tetap dari zuhur dulu. Sholli fardhu zuhri ma'al asri jam'a takhiron. Nah kalau tadi sholatnya kalau waktu zuhur itu takdiman, kalau di akhir jam'a takhiron qasron lillahi ta'ala. Kita ulangi lagi ya. Usolli fardhu zuhri ma'al asri jam'a takhiron qasron lillahi ta'ala. Nanti bakal dites satu-satu semuanya,
dari tata cara sholat jamak qashar ini. Boleh dicatat dulu, nanti kita praktekin di sekolah. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan selama pandemi ini, mungkin bisa lewat WA atau lewat DM IG ya. Sekian, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau dari rumah jangan keluar rumah deh ya. Kalau terpaksa juga keluar rumah, ganti baju, mandi, cuci tangan, jangan lupa sholat dan berdoa. Semoga insya Allah corona ini segera berlalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.